Waduh, gimana kabarnya Mas? Baik, baik Pak Ali. Udah kedengeran jelas ya suaranya? Terdengar jelas dengan baik ya. Oke. Nah, ini mungkin semoga jaringan ini bersahabat hari ini ya, Mas Gura ya. Memang apa namanya salah satu kendala apa namanya jarak jauh nih jaringan gitu. Tapi semoga aja optimis ya, seperti optimisnya IHSG hari ini yang berhasil menyentuh 7.000 gitu, Mas Gura. Ya baik, selamat datang ya. Saya perkenalkan kembali, beliau adalah Mas Ngurah Mustika Warman ya, co-founder dari pintarsaham.id. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait kupas tuntas IPO Goto nih, Mas Ngurah. Seperti yang diketahui belakangan ini kan sempat viral ya, atau sempat jadi perbincangan ya di pasar modal karena startup terbesar ya, unicorn di Indonesia ini akan melakukan IPO dengan nominal yang besar juga gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih kalau kita lihat dari sudut pandang fundamental gitu. Ini IPO ini layak dan dinanti oleh investor ya. Tapi sekali lagi disclaimer ya, bukan berarti kita akan mengajak atau memaksa atau memprovokasi untuk melakukan pembelian Goto, enggak ya, disclaimer ya, Iya, kita hanya edukasi dan sosialisasi. Semoga dengan diskusi ini Bapak dan Ibu bisa menambah wawasan ya terkait dari IPO Goto. Nah, sebelum kita mulai Mas, mungkin kenalan dulu nih dengan Mas Ngurah nih. Mas Ngurah ini oke, profilnya seperti apa sih? Kemudian apa oke, sih Pintar Saham nih, kan sepertinya Mas Ngurah nih co-founder dari Pintar Saham nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Mas Ngurah. Silakan. oke, oke. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang buat Pak Ali, selamat sahabat investor juga untuk sahabat investor di Kalimantan Timur ya. Senang banget bisa sharing sesi seperti ini. Jadi perkenalkan nama saya Nguras, saya merupakan co-founder dari pintarsaham.id. Pintar Saham itu konten kreator yang menyajikan edukasi dan analisis saham yang menyesuaikan dan memberi data bukan berdasarkan subjektivitas. Jadi kita ingin mengedukasi orang-orang untuk bisa berinvestasi saham yang baik dan benar based on data. Jadi bukan based on coba-coba, tebak-tebak, atau ikutin itu gitu. Jadi kita pingin ini loh ada datanya seperti ini. Seperti itu sih Pak Aldi. Pak Aldi. Jadi kita saat ini teman-teman juga bisa follow Instagramnya di pintarsaham.id. Kita memang banyak kegiatannya online saat ini. Dan bisa dibilang salah satu growth yang paling tinggi kita justru pada saat pandemi ya, sama dengan halnya jumlah investor saham di Indonesia yang growth luar biasa justru pada saat pandemi ini Pak Aldi. Nah, jadi kita pingin lah istilahnya mengedukasi bahwa sebenarnya investasi yang benar itu bisa dilakukan melalui saham. Penyiapan dana hari tua itu bisa dilakukan juga dengan investasi saham. Ingat ya, karena banyak banget kita ketahui juga akhir-akhir ini kan trending juga nih Pak Aldi terkait dengan robot trading lah, binary option. Nah, biar orang-orang itu nggak pinginnya shortcut tapi nggak tahu bahwa itu scam ternyata gitu. Jadi kita harus paham mana sih yang benar. Nah, Pintar Saham mencoba menyajikan data, informasi yang benar dan edukasi yang benar terkait dengan berinvestasi saham yang baik. Seperti itu sih Pak Aldi. Baik, luar biasa ya, karena edukasi itu penting banget saat kita melakukan investasi ya. Jadi semakin banyak pengetahuannya, resikonya itu akan minimal ya. Dan Pintar Saham ini memberikan edukasi-edukasi ya Ya, kepada seluruh masyarakat ya melalui platform sosial media ya. Baik, terima kasih. Kalau pandangan Mas Murah nih, belakangan ini kan sempat viral ya beberapa kasus terkait investasi bodong ya, atau ya. penipuan investasi atau ilegal ya, investasi ilegal nih ya, robot dan sebagainya. Apa sarannya nih untuk mengantisipasi hal tersebut untuk investor pemula? Silakan. Pertama, ya, kalau bisa kayak ini ya, robot itu laku karena dia menawarkan sesuatu yang pasti dan besar, ya nggak sih? Sesuatu besar, pasti, instan, ya kan? Manusia kalau ditawarin itu pasti mau ya, Pak Aldi ya. Kalau ditawarin, wah ini gede banget, ini pasti banget, ini instan banget. Ya semua juga pingin sebenarnya, tapi perhatikan juga nih proses bisnisnya mereka kok bisa mereka menawarkan hal seperti itu yang pertama. Kemudian kira-kira resikonya apa sih? Kalau dia bilang misalnya nih ada yang nawarin robotnya itu kan dibuat manusia juga, itu kan ya, itu juga logika kan sebenarnya kalau kita pakai. Masa sih manusia benar terus, masa sih robotnya benar terus, itu sih logika dasarnya kan. Jadi intinya yang pertama adalah kalau dalam memilih investasi, ada yang menawarkan investasi
logikanya jalan dulu. Jadi jangan yang wah ini 20% sebulan gitu. Jangan yang kayak gitu, tapi kita cari tahu dulu kok bisa 20% sebulan. Dasarnya apa? Proses bisnisnya bagaimana? Yaitu dapatnya dari mana? Kalau ada yang untung berarti ada yang rugi nggak atau bagaimana kan gitu ya. Terus kenapa saya harus nyari member ya kan? Kenapa saya harus berupa MLM gini nah. Itu hal yang sebenarnya kita tuh kadang menutup diri karena kita udah wah ini udah pasti ini gede gitu. Jadi jangan lihat itunya tapi lihat ada apa di baliknya gitu ya. Jadi kalau bisa pilih seorang influencer atau content creator yang ya ada certified-nya lah minimal gitu ya Pak Aldi. Jadi kan dia itu ada kode etik yang harus dia jalanin gitu kan. Kalau kode etiknya dilanggar kan dia langsung dicabut tuh certified-nya. Kemudian juga intinya lihat juga apakah lembaga tersebut terdaftar dan diawasi oleh lembaga keuangan yang resmi, OJK, BI dan sebagainya. Terus Bursa Efek Indonesia nih sebagai regulator terkait dengan persahaman itu ya pasti juga kan kalau ngajak orang untuk educate pasti benar-benar terpilih gitu ya. Jadi dari sana aja juga kelihatan kok. Kita lihat itu aja nih teman-teman. Jangan lihat wah ini kaya banget duitnya banyak banget mobilnya dan sebagainya. Ternyata scam. Nah itu kadang kita harus perhatiin banget ya. Kayak gitu sih salah satu tips simpelnya Pak Aldi ya dari saya. Jadi hati-hati gitu ya kalau ada yang menawarkan investasi ya. Nah selanjutnya nih mungkin terkait background dari Mas Ngurah sendiri nih. Ini backgroundnya di pasar modal seperti apa sih dan kenapa nih bisa tertarik dengan industri pasar modal? Silakan Mas Ngurah. Oke, jadi S1 saya teknik industri, S2 saya ngambil manajemen keuangan, kemudian saya juga ambil sertifikasi CFP dan juga WPPE. Dan WMI kemarin lulus, cuman saya belum ngajuin ke OJK, jadi WPPE-nya aja yang sudah sama CFP. Kenapa saya tertarik dengan pasar modal? Awalnya karena waktu kuliah nih ya Pak Aldia, saya kan belajar mata kuliah namanya model dan simulasi. Bukan jadi model ya, tapi memodelkan sesuatu dan mensimulasikannya. Nah, di sana itu ada salah satu bab atau teorinya itu terkait dengan simulasi saham. Nah, itu saya seneng banget gitu, karena di sana dinyatakan bahwa ketika terjadi ini, maka apa yang terjadi dengan harga saham ini. Nah, jadi oh gitu ya, ada relate-nya ya, ada polanya ya. Nah dari situ saya suka. Nah cuman waktu itu mahasiswa kan modalnya dikit ya Pak Aldia, dan zaman dulu juga nggak kayak sekarang ya. Sekarang 100.000 udah buka rekening kan. Kalau dulu itu saya ingat banget gede banget saya nyetor awal. Jadi makanya kalau sekarang belum juga berinvestasi saham itu kebangetan banget. Cuman 100.000 aja kalau alasannya nggak punya itu kebangetan banget. Nah jadi itu sih alasannya Pak Aldi. Saya juga lihat, saya ambil S2 keuangan dan saya ambil tesis tentang saham juga. Saya ngeliat, wah ternyata ada pemenang Nobel ekonomi bahas saham, portofolio, bahas tentang valuasi. Nah itu saya seneng banget. Maksudnya mereka aja sampai gitu belajar sampai menang Nobel gitu. Sedangkan kita ya udah tiru aja apa penelitian mereka, hasilnya seperti apa, kita tiru aja kan, itu udah bisa dapet cuan kan. Itu sih secara sederhananya saya berpikir, yang orang kadang kok ribet ya kayaknya, padahal simpel banget menurut saya Pak Aldi ya. Baik, luar biasa. Jadi ini pendekatannya saintifik gitu ya, atau ilmiah gitu. Karena kita kalau bicara fundamental itu kan harus paham data-data dan ininya ya, nilai-nilainya gitu, angka-angkanya. Tapi kalau Mas Ngurah sendiri, teknikal atau fundamental nih fokusnya? Oke, kalau dibilang fokus banget sih enggak ya, maksudnya saya bisa dibilang 60% fundamental, 40% teknikal. Seperti itu sih Pak Aldi. Jadi nggak yang, wah saya pendukung aliran garis keras fundamental, saya nggak suka teknikal, enggak juga. Atau saya trader, saya nggak suka fundamental, enggak juga. Saya melihat dua-duanya ada sisi baiknya, ada sisi bagusnya. Kita ambil yang bagus-bagusnya aja, nggak usah saling serang gitu kalau saya ya. Karena kan biasanya kalau yang ini menyerang ini, yang ini menyerang ini kan gitu biasanya. Kalau saya nggak usah ikut-ikut gitu deh, netral aja. Yang penting dua-duanya bagus, cari yang bagus-bagusnya aja gitu sih Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi Mas Ngurah ini pengalamannya dan pengetahuannya dan sertifikasinya ya udah sangat mumpuni di pasar modal. Jadi bagi Bapak dan Ibu nih yang belum memfollow pintarsaham.id ya, jadi silakan follow ya untuk nambah pengetahuan lebih dalam lagi terkait pasar modal. Baik, terima kasih perkenalannya Mas Ngurah. Sekarang kita masuk ke topik utama kita nih, yaitu kupas tuntas IPO Gotoh ya. Seperti yang diketahui, Gotoh telah melakukan public expose ya beberapa hari yang lalu dan berencana untuk go public. Nah, kira-kira bagaimana pandangannya? Mungkin bisa diceritain dulu nih profil dari Gotoh itu bagaimana, ini bisnisnya apa sih, dan bagaimana ininya ya, prospeknya gitu secara bisnis. Silakan Mas Ngurah. Oke, kalau kita ngelihat Gotoh atau Gojek dan Tokopedia, siapa sih yang nggak tahu ya Pak Aldi ya? Kayaknya ini sudah menjadi
habit manusia di Indonesia, apalagi sejak era pandemi. Saya ngerasa banget Gojek, Tokopedia itu suatu hal yang familiar banget, ya kan? Saya setiap hari ya udah paling ya udah paling pakai Tokopedia maupun Gojek. Dan ingat, Goto ini juga bukan hanya dua itu aja institusinya. Mereka juga punya Bank Jago sekarang kan. 21,4% saham dari Bank Jago dimiliki oleh Goto, atau dalam hal ini waktu itu GoPay-nya ya. Nah, kemudian juga selain itu, Goto ini juga sebenarnya juga masuk dalam ekosistem yang namanya kendaraan listrik. Jadi Goto bersama Toba itu membentuk yang namanya Elektrum, kendaraan listrik bagi mitra pengemudinya Gojek. Nah, itu juga sebenarnya kalau kata kuncinya sih, ekosistem Goto ini luar biasa banget. Mereka nggak hanya sekedar Gojek, nggak hanya sekedar Tokopedia. Itu yang harus kita clearkan ya. Jadi kalau saya ambil datanya juga, ternyata Goto ini itu sudah menjangkau 55 juta konsumen, 2,5 juta mitra, dan 14 juta merchant atau pedagang. Jadi gede banget ya kan ya. 270 juta penduduk, berarti ada 55 juta konsumen yang sudah pakai Goto, berarti itu sudah hampir berapa tuh Pak? Hampir 20%-nya kan. Hampir 20%-nya sudah pengguna Goto di Indonesia. Belum yang lain. Ya kan, belum nanti Indonesia Timurnya bakal heboh gitu naiknya, ya kan, growth-nya. Itu mereka pasti bakal heboh juga kan gitu kan, penggunaan ininya. Ininya. Terus yang kemarin itu kan dia itu akan menerbitkan paling banyak hingga 52 miliar saham atau setara dengan 4,35% saham yang ada di saat ini, dengan target dana pengumpulan IPO-nya di angka 17,9 triliun. Jadi 17,9 triliun ini kalau kita compare sama yang namanya Bukalapak, karena Bukalapak kan yang unicorn pertama nih yang IPO, itu Bukalapak kan kemarin itu dia target pengumpulan dananya 21,9 triliun nih. Sedangkan si Goto ini 17,9 triliun. Jadi lebih rendah sebenarnya. Cuman harga IPO-nya juga beda jauh. Kalau Bukalapak sekitar Rp850, sedangkan di Gotonya itu kisaran 316 sampai 346 per lembar itu. Tapi ya seperti itu sih Pak, secara sekilas dulu nih terkait dengan Goto. Jadi target dana pengumpulan mereka tidak sebanyak Bukalapak, kemudian harga IPO-nya lebih rendah secara nominal dibandingkan Bukalapak. Ya jadi mau nggak mau kita compare Bukalapak ya, karena dia yang pertama IPO, kemudian ekosistem Gojek dan Tokopedia ini atau Goto ini tidak hanya terkait dengan Gojek ataupun Tokopedia, tapi dia juga sudah punya Bank Jago, bukan penyebutan nama, bukan berarti merekomendasikan. Kemudian ada kerjasama juga dengan Toba dengan membentuk Elektrum kendaraan listrik bagi mitra pengemudi. Kemudian juga ada kerjasama joint venture dengan Telkomsel dalam membentuk yang namanya perusahaan game yang sudah mencoba ke Asia Tenggara target marketnya. Itu sekilas sih Pak yang saya dapat, yang saya comot-comot sana sini terkait dengan Goto ini. Baik, luar biasa ya. Jadi ternyata kalau kita lihat Goto itu prospek bisnisnya bukan cuma Tokopedia dan Gojek aja ya. Ternyata ada lini bisnis lain yang saya juga baru gitu ya. Ternyata ini bisnisnya di sini gitu ya setelah dia public expose gitu. Jadi dia itu juga memiliki 21% saham Bank Jago gitu ya. Kemudian dia juga akan masuk kendaraan listrik bersama dengan Toba ya. Nah, kemudian dia bekerja sama juga dengan Telkomsel. Nah, selanjutnya nih kan dia membutuhkan dana atau rencana IPO ini kan di angka 17,9 triliun ya. Nah, kira-kira ini size-nya kalau menurut Mas Ngurah nih, size 17 triliun ini terlalu kecil, terlalu besar, apa sesuai nih untuk startup nih? Sebelum nanti kita akan masuk ke fundamentalnya ya. Silakan Mas Ngurah. Okay. Nah, ini juga agak kaget ya, maksudnya kok justru lebih kecil daripada Bukalapak, dan ternyata yang dilepas dalam IPO ini cuma 4,35%-nya saja. Itu saja kan sebenarnya buat sebenarnya kan ada free float, ada regulasi terkait dengan free float ya, kalau nggak salah Pak Ali sekitar 7,5% ya, itu harus dimiliki oleh publik. Nah, apa ada aturan baru terkait ternyata kok cuma 4,35. Nah, yang saya juga baca sih Goto ini rencananya juga dual listing. Itu juga belum saya hafal banget. Kemudian juga dia juga ada mekanisme yang namanya green shoe dan lock up saham.
Nah, yang terbaru sih kalau lock up saham kan waktu dibuka juga ada ya waktu itu ya. Jadi pemegang saham yang lama tidak boleh menjual dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan green shoe ini yang pertama kalinya nih. Jadi ada istilah mereka bisa menunjuk perusahaan salah satu underwriternya untuk menstabilisasi harga saham Goto di harga berapapun setelah IPO maksimal 30 hari dengan jadi dia mengalokasikan saham treasury-nya yang jumlahnya 7,8 miliar lembar saham. Nah ini kan suatu hal yang baru nih dibanding sebelumnya. Itu saya nggak dapat sih kalau yang dibuka saya kemarin nggak ada tentang green shoe, tapi lock up saham ada. Jadi pemegang saham yang awal atau pendiri tidak boleh menjual dalam kurun waktu setelah sekian bulan setelah IPO. Kalau nggak salah ini 8 bulan sampai 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau ada teman-teman yang punya info lebih. Seperti itu sih Pak Aldi. Baik, luar biasa. Cukup menarik ya, karena dia lebih kecil ternyata dari Bukalapak, tapi di sisi lain jumlah saham yang dilepas pun kecil ya, hanya sekitar 4,25% gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal informasi menarik lagi ya. Rencananya juga akan dilakukan 2 listing dan ada 2 kebijakan baru ya, atau ada mekanisme baru nih, yaitu green shoe ya, dan ini apa namanya, lock up ya, lock up. Jadi penjual lama nggak boleh jual gitu. Yang lock up ini sudah diimplementasikan di Bukalapak. Yang baru adalah green shoe ya. Ini saya kalau nggak salah juga pernah terjadi di saham Facebook gitu ya, tahun 2011-2012 itu. Dia green shoe. Jadi kalau harga sahamnya turun dia harus menstabilisasi harga gitu. Jadi gampangnya itu ya. Jadi dia menjamin kalau pergerakan harganya itu nanti akan sesuai istilahnya pedomannya gitu. Jadi ada range-nya ya. Jadi green shoe itu adalah untuk menjaga kestabilan harga ya, dan ini akan diinikan oleh Goto. Nah, tapi di sisi lain, ini Facebook itu waktu tahun pertama ya, waktu dia listing itu minusnya sampai 50% gitu ya. Dari $50 ke $25 gitu saat itu. Nah, makanya dipraktekkan gitu ya green shoe ini. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa masuk ke fundamental ya, Mas Ngurah ya. Jadi ini kalau kita lihat di grup-grup gitu ya, ini fundamentalnya ini ternyata parah banget gitu, berantakan gitu, dan dia masih mengalami kerugian ya. Dan rasio-rasionya pun sepertinya masih bikin pelaku pasar nih geleng-geleng nih, karena belum menunjukkan tanda-tanda keuntungan gitu ya. Nah, mungkin bisa dieksplorasi nih terkait fundamental dari Goto ini, Mas Ngurah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Jadi secara fundamental sih memang posisinya Goto, kalau kita lihat prospektusnya itu ya, posisi 9 bulan di 2021, itu per September 2021 itu ruginya sekitar 11,58 triliun. Wah, parah. Gede banget ya. Saya juga, wah ini 11 triliun rugi. Hampir 12 triliun. Terus secara kumulatif sebenarnya kerugiannya itu 67 triliun nih Pak Aldi. Gede banget kan? Nah, tapi kita lihat dulu nih modalnya dia itu gede banget juga, ekuitasnya dia kan 130 triliun nih, itu gede banget. Jadi makanya kayaknya nggak ada masalah gitu ya, karena banyak banget yang ngasih modal. Nah, kalau kita ngomongin fundamental, kalau kita based on secara angka aja ya, secara angka kita ngomongin nilai bukunya nih, nilai buku. Jadi kalau nilai buku saya catat versi ya hitung-hitungan sederhana aja lah, dengan ekuitas 130 triliun dengan jumlah saham 1,19 triliun, maka PBV-nya Goto itu kisaran 2,89 kali hingga 3,17 kali. Nah, ini lebih rendah banget, lebih murah banget dibandingkan dengan Bukalapak yang hingga 38 kali PBV-nya. Terus kalau kita compare dengan unicorn lain di Asia Tenggara ada namanya C Group, itu PBV-nya 8,29, dan satu lagi yang sebenarnya compare banget sama si Gojek, Tokopedia itu Grab. Nah, tapi Grab ini lebih parah lagi, dia kan minus karena ekuitasnya negatif. Nah, jadi dari sekilas dari sanario sebenarnya kita bisa bilang Goto ini sebenarnya masih murah banget based on nilai buku saja gitu ya. Itu pertama. Meskipun memang ruginya berdarah-darah ya. Dan memang sesuai dengan kata Pak Aldi tadi, Facebook itu ya, saya sambil contoh juga ya, di US itu Amazon maupun Facebook juga ketika awal IPO mereka statusnya rugi loh teman-teman. Nah, Amazon itu IPO di tahun 1997 dan baru untung di tahun 2003. Sehingga perlu waktu 6 tahun untuk yang namanya mencetak keuntungan. Nah, kira-kira nih, dengan kondisi seperti itu, apakah teman-teman bisa bersabar 6 tahun misalnya untuk bisa Goto ini bakal akhirnya mencetak keuntungan?
atau bagaimana? Karena saya juga cek juga nggak ada perusahaan startup langsung IPO langsung untung, ya kan Pak Aldi, ya nggak ada yang kayak gitu. Ide semuanya ya pada negatif, semuanya masih pada rugi. Cuman kan orang-orang sudah ngelihatnya eh, ya gimana ya, kurang-kurang tertarik atau bagaimana, ya itu emang depends ya. Makanya saya lebih suka kalau saham-saham seperti ini ya udah long term banget sih, jadinya nggak bisa yang ya hari ini saya beli seminggu saya pasti cuan, ya belum tentu, kecuali emang spekulasi ya, spekulasi jatuhnya ya. Jadi ya sama seperti buka kan kemarin pas IPO langsung naik 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 naik, tapi setelah itu ya begitulah kan. Maka malah ada meme-nya ya, buka jadi tutup gitu kan ya. Jadi kita coba, kalau saya sih lihat ininya dulu ya, karena kan fundamental kita nggak hanya based on apa yang terjadi saat ini ataupun apa yang historical, tapi juga bisa kita memproyeksikan apa yang terjadi di masa depan. Yang oke dari si Goto ini sebenarnya kan dia itu ekosistemnya yang luar biasa, yang banyak banget ya Pak Aldi ya. Dan bedanya dengan kemarin dengan si Buka adalah market share penguasaan e-commerce-nya dibandingkan Buka jauh lebih baik Goto, ya kan ya. Kalau saya sendiri, jujur aja, saya waktu Buka, saya nggak sama sekali tertarik untuk ikutan IPO dan sebagainya, karena emang saya udah nggak pakai Bukalapak lagi sama sekali apps-nya. Nah, sedangkan Gojek Tokopedia ini emang dua apps yang masih ada di smartphone saya, dan saya sering banget menggunakan Tokopedia terutama nih. Dan ya itu sih, dari situ saja saya bisa lihat, wah ya jelas beda nih kalau kita compare, karena yang ini sudah menguasai market share sekian, yang ini parah kan gitu. Dan satu lagi nih, bahkan saya dapat email nih Pak Aldi. Jadi di Goto ini kan ada istilah saham gotong royong gitu kan ya, dia bilang ya Goto gotong royong. Jadi beberapa merchant, beberapa pedagang, beberapa mitra pengemudi itu juga mendapatkan email terkait dengan mereka berhak atas saham Goto. Dan saya juga salah satu yang dapat nih, karena saya ada merchant yang pintar sahamnya, merchantnya pakai Mitrans, salah satu grup. Nah ini juga Mitrans itu salah satu grupnya Gojek loh. Jadi Mitrans itu uh, payment gateway. Nah, dari sana sih saya juga dapat. Jadi salah satu langkahnya adalah tinggal mengklik aja. Saya buka rekening Bank Jago, RDN sebagai RDN, Bank Jago punyanya mereka juga. Nah, jadi kayak uangnya saya muter-muter di situ-itu aja kan ya. Ekosistemnya yang mereka aja jadinya. Itu sih yang menurut saya keunggulan dari si Goto ini. Sekali klik kita bisa jadi pakai GoPay. Belanja di Tokopedia pakai GoPay, ya kan? Terus ngirimnya pakai GoSend. Atau misalnya berinvestasi kayak ini, mesen saham Goto itu sudah disediakan alokasinya, langsung buka RDN-nya sudah langsung dikasih Bank Jago. Nah itu. Tapi saya belum mengklik sih Pak Aldi ya, jadi bukan berarti saya langsung wah karena saya dapat undangan email terus dan berhak atas sekian saham. Dia nggak bilang berhak atas sekian saham, cuman dia bilang saham gotong royong. Jadi Anda dikasih prioritas gitu karena Anda merchant yang sudah lama bekerja sama dengan Tokopedia gitu Pak Ali. Jadi sepertinya banyak banget yang dapat email setahu saya, karena sudah booming kan ini ya. Seperti itu sih Pak Ali. Itu maksudnya dikasih atau kita beli? Beli Pak Ali, tapi Beli ya? alokasinya kayak dikasih prioritas gitu di emailnya gitu, di emailnya. Ya. Oh, baik. Jadi udah ada standing buyer-nya ya, yaitu dari customer dari Gojek dan Tokopedia ini ya. Baik, terima kasih Mas Ngurah. Selanjutnya nih, kan kebutuhan dana, tapi saya ingin narik benang merah sedikit ya yang disampaikan Mas Ngurah, yaitu startup itu memang pada awalnya itu mengalami kerugian cukup dalam gitu, dan Facebook, Amazon aja itu 6 tahun ya dari IPO dia baru bisa membukukan keuntungan gitu. Jadi memang udah nature-nya nih startup itu mengalami kerugian. Tapi di sisi lain kalau kita lihat rasio-rasionya seperti PBV-nya ya, jika kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis, ini PBV-nya masih di angka 2,9 ya. Jadi bisa diartikan, bisa apa istilahnya dijelaskan gitu kalau ini masih dalam area yang murah gitu ya. Nah, tapi hati-hati, ini masih level spekulasi gitu ya, karena kita belum tahu nih sampai berapa lama nih dia bisa menghasilkan keuntungan ya. Karena di prospektusnya sendiri, ini saya sempat lihat kalau yang diproyeksikan dapat untung itu baru di tahun 2024 ya kalau saya tidak salah ya, dan yang baru untung baru Tokopedia gitu, Gojeknya tidak dijelaskan. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Mas Ngurah ya, di keuntungan di 2024 ini seperti apa nih perjalanannya gitu, atau gimana bisa dapat untung dari Tokopedia? Silakan pandangannya Mas Ngurah. Oke. Nah itu dia, saya kan merchantnya di Tokopedia nih ya Pak Aldi ya, jadi saya paham banget
Oh, oke. Ternyata setiap ada transaksi ada biaya layanan nih Pak Aldi. Ada biaya layanan sekian. Kemudian ketika pakai ini ada biaya ini dan sebagainya. Jadi terus kalau kita beriklan ada namanya, ya kalau ya mau nggak mau kita sebut merek ya, Top Ads gitu kan ya, karena kita bahas GoTo. Ada Tokopedia Ads itu kita bayar lagi. Terus baru-baru ini ada promo persiapan untuk Ramadan. Itu ada paketnya nih Pak Aldi. Jadi sana aja lihat, wah ini lumayan banget nih duitnya nih. Kalau bayangin ada sekian merchant di Tokopedia itu masing-masing mencoba untuk menggunakan ads advertisement-nya si Tokopedia, menggunakan paket yang disediain. Jadi yang paling murah itu aja kisaran 400 ribuan kali. 400 ribuan dalam masa promo persiapan Ramadan. Nah dari situ saya lihat, wah ya wajar banget ini Tokopedia itu yang paling duluan bakal untung karena mereka ya itu maksudnya. Sekarang kita ngelihat kalau buka apps-nya pun banyak yang ads, iklan dan sebagainya juga ada kan. Terus sekarang ada live streaming dan sebagainya, itu rata-rata ada biaya layanannya. Dari sana sih yang saya lihat, wah mereka lebih cepat. Nah tapi kalau kita ngelihat dari penggunaan dana hasil IPO-nya ini memang 30%-nya akan dialokasikan kepada Tokopedia. Itu ya kalau kita baca prospektusnya ya. Jadi dari 100% dana yang akan terkumpul dari IPO ini, 30% akan digunakan oleh emiten ini dalam hal ini GoTo-nya, dan 30%-nya akan dialokasikan kepada Tokopedia. Nah 30%-nya Tokopedia sendiri nih. Kemudian 25%-nya GoPay, 5%-nya itu GoFinance, 5%-nya Gojek Singapura, 5%-nya lagi Gojek Vietnam. Nah itu dia. Jadi ada 100% penggunaan dananya bakal lebih, 60%-nya bakal lari 30 ke emiten, 30 ke Tokopedia. Tokopedia-nya dapat sendiri ini 30%. Nah dari sana sih lihat lumayan nih, karena dia bilang perusahaan akan melalui berbagai inisiatif, namun tidak terbatas pada akuisisi pelanggan, penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, dan beban operasional. Gitu Pak Ali. Jadi saya ngeliat, ya wajar sih Tokopedia yang lebih awal, karena memang mereka lebih. Yang saya ingat ya di awal-awal Tokopedia itu gila-gila banget itu cashbacknya Pak Aldi. Saya ingat banget beli ini dapat cashback, beli ini dapat cashback. Wah enak banget saya dapat cashback banyak. Nah cuman kan makin kesini makin dikurangi. Nah tapi merchantnya yang kalau merchant mau jualan ada promo ada ini bayar ads-nya. Nah kayak gitu itu sih Pak Aldi kalau dari saya. Oke, oke. Jadi ada revenue stream ya dari ads dan juga untuk merchantnya gitu ya. Ada beban-beban atau layanan gitu ya disediakan oleh Tokopedia. Jadi di prospektusnya itu tahun 2024 ya mulai pembukukan laba gitu kalau saya tidak salah ya. Betul ya? Dan kalau Ya, kita lihat dari model bisnisnya Gojek nih, Mas Ngurah nih, kalau Gojek sendiri kira-kira kendalanya apa sih dan kenapa nih tidak dilampirkan gitu proyeksi keuntungannya ya? Karena ini besar banget ya Gojek untuk Tokopedia ya. Silakan Mas Ngurah. iya. Iya, saya juga bingung sih kenapa Gojeknya enggak. Cuman saya nebaknya karena oke, kalau tingkat persaingan kita ngelihat Gojek itu kan ada persaingannya dari Grab maupun sekarang dari Shopee Food ya juga ada kan sekarang, bahkan Traveloka pun ada Traveloka Eats sekarang kan. Jadi kalau saya ngelihat sih memang kenapa Gojeknya tidak terlalu diperlihatkan atau diproyeksikan keuntungannya. Nah ini juga masih belum clear sih maksudnya gimana atau seperti apa. Cuman yang saya lihat memang kan Gojek ini sekarang kayak super app siapa Alia. Jadi kita bisa berinvestasi di sana juga bisa. Kita mesen jasa yang lain selain sekedar driver atau sekedar eat aja juga bisa kan gitu. Jadi nah ini saya belum clear juga sih, belum paham benar seperti apa. Cuman yang bisa kita lihat sekali lagi adalah ekosistem GoTo ini tidak hanya begitu aja, tidak hanya yang kita tahu Gojek maupun Tokopedia aja, tapi ada banyak dalam yang lain yang harusnya kita telusuri lebih jauh. Jadi kan ada yang bilang nih, kalau beli harga IPO sekarang itu buy one get three katanya gitu kan. Dapat Gojek iya, dapat Tokopedia iya, dapat Bank Jago juga kan sebenarnya kan gitu ya Pak ya. Kemudian ada juga dapat kendaraan listrik juga dapat. Nah, itu yang pas pada saat buka itu nggak gitu kan. Ya kan mereka itu ekosistemnya kalau kita lihat tidaklah terkonek dengan Gojek ini dengan baik, GoTo ini dengan baik, gitu sih Pak Ali. Baik, baik. Dan juga memang sepertinya ini ya, Bukalapak ini cukup
cerdas gitu karena dia jadi yang pertama ya startup untuk jadi go public ya, jadi perusahaan terbuka dan otomatis ini akan jadi benchmark nih dengan Hmm. Goto gitu ya. Kalau kita bandingkan Bukalapak dan Goto, kalau kita benchmarkkan gitu ya, kira-kira side by side gitu ya. Perbedaannya seperti apa? Apakah nanti yang dikhawatirkan investor nih justru akan, wah nasibnya sama nih seperti Bukalapak yang turunnya dalam banget gitu ya. Gimana pandangannya Mas Bro? Oke, kalau dari saya sih pertama mekanisme perbedaan ada green shoe tadi ya, yang kita sempat bahas ya green shoe itu udah pasti tidak akan seheboh buka. Nah, terus dari sisi kedua penguasaan market share buka maupun Goto itu beda jauh, ya kan? Buka itu nomor sekian, Goto itu kalau nggak salah Tokopedia-nya kan sekarang saingannya paling yang warna orange ya Shopee ya, Tokopedia saingannya Shopee. Kalau Gojek saya ngeliat saingannya paling Grab ataupun Shopee Food juga. Cuman kan Shopee Food juga belum belum terlalu lah di Indonesia, di bagian Indonesia yang lain. Kalau saya lihat juga selain penguasaan pasarnya, terus mereknya juga kayaknya orang lebih prefer Goto. Jadi beberapa teman atau kenalan saya juga kalau dibilang punya apps apa ya rata-rata pasti bilang Gojek ataupun Tokopedia itu pasti ada. Itu yang sedangkan kalau ditanya buka belum tentu ada Pak. Jadi sekian orang yang saya survei sampel mereka nggak ada yang punya buka sama sekali apps-nya. Itu yang menurut saya kunci sebenarnya. Terus kenapa dia heboh di awal? Si buka ya wajar ya seperti Pak Ali bilang karena dia pertama kali jadi happeningnya kerasa kemudian juga waktu itu kalau nggak salah IHSG-nya lumayan ya Pak Ali ya waktu itu tidak ada istilahnya isu-isu apa gitu nggak ada kan kayaknya corona juga nggak terlalu kan sebelum munculnya Omicron juga kan jadi ya itu optimismenya lebih tinggi sehingga langsung heboh naiknya. Dan juga saya juga sempat bingung sih waktu buka kemarin IPO ini kok heboh banget naiknya. Saya baca-baca ada bahkan salah satu yang saya baca itu salah satu venture capital bilang buka itu begini. Wah jadi kan ya gitu. Jadi kayak gitu saya juga menjadi meragukan analisa saya nih. Menurut saya buka itu nggak oke sahamnya menurut saya ya. Tapi si perusahaan venture capital itu bilang oke, ininya begini. Saya sampai oke, saya coba. Tapi saya tetap nggak mau beli dan akhirnya ya emang turun kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kemahalan tadi PBV-nya kan 38 kali nih untuk buka. Oke, kalau seperti itu sih Pak Ali kalau dari saya secara head to head sih ya jauh ya Goto ini menurut saya jauh lebih banyak konsumennya dibandingkan si Buka. Menangnya Buka karena dia yang pertama happening banget sedangkan Goto ini yang kedua untuk IPO. Jadi ya orang lagi jadi kayak compare kan mau nggak mau orang membandingkan kan jadi seperti itu Pak Ali. Baik ya. Jadi memang ada keunggulan kalau jadi yang pertama gitu ya, lebih dikenal ya. Nah, selanjutnya nih kita bicara tentang resiko nih, Mas Ngurah ya. Jadi apa aja sih resikonya nih dari Goto ini? Karena kalau kita lihat ya laporan keuangannya pun masih membukukan kerugian gitu ya. Dan kita tadi udah bicara yang bagus-bagusnya aja nih, ekosistem dan sebagainya, ya, perkembangannya dan sebagainya. Nah, kita lihat dari sisi resikonya. Bagaimana resiko dari Goto ini kalau menurut pandangan Mas Ngurah? Silakan. Oke. Ya, pertama yang namanya rugi tidak serta-merta dalam setahun pasti bakal berbalik untung. Itu yang pertama ya teman-teman. Apalagi secara akumulatif itu ruginya 67 triliun, ya kan? Dengan revenue sekian, kemudian tiba-tiba untung misalnya balik arah langsung untung 100T, kayaknya nggak mungkin deh teman-teman ya. Pertama juga kita lihat biaya yang gede banget dalam pembuatan startup ini kan juga harus di cover kan ya ketika sudah mulai jalan dengan baik. Jadi kalau resiko sih saya lihat pertama kalau teman-teman berharap nih misalnya short term setahun, wah gue tuh bakal untung, ya enggak juga menurut saya enggak ya. Menurut saya enggak bakal deh setahun itu langsung untung tiba-tiba. Contoh Amazon tadi dia perlu 6 tahun setelah IPO baru dia untung. Jadi kalau teman-teman yang berharap short term saya kurang oke. Kecuali spekulasi sekali lagi kalau spekulasi IPO saat ini banyak mesen terus hari pertama langsung jual ya itu terserah ya teman itu kan ada resiko di sana ya saya kurang ini intinya kalau menurut saya sih resikonya itu tadi ya Pak Ali ya jadi kita nggak tahu kapan dia berbalik untung. Kedua yang kita lihat Goto ini kan
ada banyak mekanisme yang baru nih ya. Banyak mekanisme baru yang sebenarnya bayangin prospektus aja 967 halaman. Saya aja belum sempat, saya wow 967 halaman. Saya agak ini jadi saya short skimming aja sih baca yang penting-penting aja. Itu ada beberapa term yang kayak misalnya donasi saham itu yang saya sempat baca. Kemudian ada terkait dengan tidak menjamin bahwa akan meraih profitabilitas. Ya memang sih semua perusahaan yang ketika mengajukan prospektus ada kalimat itu ya biasanya. Jadi bukan hanya gue tuh loh teman-teman. Semua perusahaan yang gue publik biasanya menyajikan kalimat itu. Karena ya memang tidak ada yang tahu masa depan gitu kan. Kemudian juga kita lihat dari sisi kayak biaya yang sebenarnya gede banget. Kalau teman-teman perhatiin ada biaya besar banget terkait dengan tenaga kerja. Nah, itu bahkan ada yang membandingkan dengan Google. Ya kan yang saya baca juga ada yang membandingkan, oh ini biayanya setara dengan Google gitu. Apakah layak atau apa? Nah, itu kita harus cek lagi dan sebagainya, harus baca lagi dan sebagainya. Resikonya selalu ada ya. Jadi di saham itu belum tentu beli udah pasti untung, belum tentu beli sekarang langsung cuan, langsung jadi orang kaya, nggak bisa gitu juga. Kita harus lihat ada risknya. Iya benar. Saya juga kan karena gini juga ya Pak Ali. Saya juga nggak nyangka Gojek sama si Tokopedia bakal nyatu kan. Saya nggak pernah kan. Oh yaudah ini Gojek, oh ini Tokopedia. Oh mereka nyatu. Nah siapa tahu di masa depan ada hal lain lagi. Misalnya Goto bersatu lagi dengan apa gitu kan. Dan ingat juga Goto kan masih digugat itu ya Pak Ali ya terkait dengan nama ini kan. Saya juga itu juga di luar perkiraan banget. Buset ada orang menggugat nama Goto. Ya itu ya resiko-resiko yang kadang kita nggak bisa perkirakan. Yang pasti ini aja sih intinya. Teman-teman harus berinvestasi saham bagi yang belum. Itu yang pertama udah pasti. Harus berinvestasi saham karena yang namanya investasi itu salah satu kunci untuk meningkatkan aset teman-teman. Saham masih dikit nih investornya di Indonesia. Dibandingkan jumlah usia produktif masih juga dikit. Jadi sayang banget nih teknologi udah maju, buka rekening sudah sangat mudah kan, nggak usah pakai form yang berlembar-lembar kayak saya dulu. Dan nggak usah kirim pakai pos dan sebagainya, tinggal di apps-nya aja udah kelar. Jadi kebangetan nih kalau nggak punya rekening saham sampai sekarang. Seperti itu sih Pak Aldi. Baik. Jadi tugas investor itu adalah mempelajari resikonya gitu ya, karena resiko itu pasti melekat dalam setiap instrumen investasi. Salah satunya di Goto ini, karena kita kalau bicara tadi udah sedikit kita bahas ya, kalau perusahaan startup ini ada dan baru IPO itu ada sisi spekulasi yang cukup tinggi gitu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengerti ya terkait resiko dari sisi spekulatif tersebut. Karena dari laporan fundamentalnya aja masih ruginya triliunan gitu ya, dan tidak mungkin bisa balik arah gitu ya dalam waktu yang cepat gitu. Jadi butuh 6 tahun tuh kalau kita contohkan dengan Amazon ya. Baik, terima kasih Mas Ngurah. Nah selanjutnya nih saya ingin minta komentar Mas Ngurah nih, kan selain dari Tokopedia dan Gojek ini ternyata ada rencana untuk ekspansi ke bidang lain ya, seperti ke kendaraan listrik ya, dan juga kerjasama dengan Telkomsel di bidang game digital gitu. Nah ini apakah secara bisnis menurut Mas Ngurah bagus nggak sih? Apakah akan nanti keluar dari core-nya nih antara bisnis marketplace dengan bisnis transportasi gitu? Silakan pandangannya Mas. Oke. Kalau yang saya lihat ini mereka ini pintar banget dalam membuat ekosistem yang saling connect gitu sih Pak Aldi. Jadi kayak misalnya Goto sama Toba ini kan dia bikin kendaraan listrik bagi mitra pengemudinya kan gitu ya kuncinya ya. Bagi mitra pengemudinya. Jadi mereka juga kan mencanangkan 2030 itu zero carbon kan gitu ya. Jadi sangat pro lingkungan sehingga mereka membuat kebijakan seperti ini. Nah, memang kan era ke depan juga saya lihat kendaraan udah pasti bakal arahnya ke listrik semua untuk ininya, ESG-nya. Saya kira itu masih dalam ekosistemnya dia sih, masih terkonektif. Dan tadi saya juga lupa, mereka juga punya yang namanya Moka dan Mitrans, ya kan? Mitrans itu payment gateway, Moka itu kalau nggak salah terkait dengan pos dan sebagainya. Nah, yang saya salah satu pengguna Mitrans, Pak Ali, jadi saya merasakan keuntungan dengan adanya penggunaan aplikasi dari mereka ini, sehingga saya tidak perlu lagi mencatat sesuatu dalam hal keuangan dan sebagainya, pembayaran dan sebagainya, itu semua udah clear dari mereka, dan mereka mengenakan charge biaya layanan yang lumayan. Nah itu bayangin satu orang saya aja sekian gitu loh. Bayangin ada berapa merchant di Indonesia. Bayangin seluruh Indonesia ini terpenetrasi internet dengan baik.
bayangkan juga daerah Indonesia Timur bakal growth, ya kan? Kuncinya kan sebenarnya Indonesia Timur nih yang bakal naik-naik banget. Dan bayangkan mereka akhirnya tahu top of mind-nya mereka ketika misalnya marketplace atau apa adalah Tokopedia gitu. Dan market apa top of mind-nya mereka terkait dengan driver hailing itu misalnya Gojek. Nah, dari situ sih saya ngeliat sebenarnya gede banget ini peluangnya, bener. Saya selalu bilang, wah berarti saya pro dong gitu kan. Dan tapi saya nggak bilang saya buy atau apa ya gitu. Saya cuma bilang eh mereka ini terconnected dengan baik, itu sih yang saya lihat Pak. Buktinya mengambil alih Bank Jago, bukan mengambil alih ya, membeli 21% saham Bank Jago, akhirnya connected dengan RDN. Nah itu juga strategi sebenarnya, dan itu menurut saya salah satu tindakan yang smart banget menurut saya ya Pak Ali ya. Jadi saya kelihatan Baik, pro jadi ya. memang Saya kelihatan jadi pro cukup ya. optimis ya. Jadi cukup optimis nih kalau Mas Cukup Burhan nih ya optimis ya. terkait Ya. Goto ini ya. Tapi sekali lagi Mm-mm. bukan rekomendasi ya, bukan berarti kita Benar-benar. bicara bagusnya, jeleknya. Ini adalah sebuah ajakan untuk ikut Mm-mm. IPO gitu. Masing-masing Mm-mm. investasi ada resikonya, Bapak dan Ibu pelajari terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Burhan. Jadi kalau di Goto ini sepertinya yang dikedepankan atau kunci utamanya ya dari Goto ini adalah ekosistemnya ya, dan juga sepertinya dia ingin menjadi sangat besar gitu ya, dan sehingga Iya. nggak ada lagi kompetitor-kompetitor lain yang bisa menyaingi size dari Tokopedia dan Gojek ini. Apa kira-kira seperti itu, Mas Murad? Iya ya, jadi kalau mereka sendiri bilang kan mereka super app gitu kan ya Pak Lia. Jadi apapun kayaknya mereka bisa deh, tinggal buka itu aja lu bisa ngapain kan gitu jadinya. Nah itu dia. Kalau dari saya ngelihat tren ke depan itu memang setiap setiap grup ataupun setiap ini dia bakal membuat ekosistem Pak Ali. Kita ngelihat ada namanya MTech dengan ekosistemnya, atau grupnya Khairul Tanjung dengan ekosistemnya, dengan bank digitalnya kan. Kayaknya semua sudah megang bank digital sama e-wallet. Itu kayaknya kuncinya kan. Karena kayak misalnya nih OVO siapa sih yang megang sekarang? Lipo Group. Terus Dana kan diisukan diambil sama siapa, ada sama siapa. Nah, jadi saya ngeliat, oh asal punya e-wallet, asal punya bank digital, tinggal ambil aja yang lain kan gitu jadinya ya. Kan kalau ini juga ya perbedaan, kalau dulu kan yang ada tuh bank mengambil alih sesuatu kan gitu ya. Yang sekarang kan berbalik ya Pak Ali ya, jadi kayak startup mengambil alih bank gitu kan ya. Mengambil sahamnya bank. Jadi wah ini dunia sudah berubah nih. Contohnya ya salah satu sekuritas aja kan sekarang punya bank kan. Dia yang membeli banknya kan. Itu juga udah membuat kaget, karena biasanya kan bank yang membuat sekuritas kan gitu kan. Itu terus yang saya lihat juga fintech ambil alih bank, ya kan pasti tahu apa fintechnya. Itu yang saya lihat adanya perubahan pola saat ini, sehingga kuncinya sekarang saya lihat adalah ekosistem. Jadi tidak bisa berdiri sendiri lagi, harus berkolaborasi, ya kan. Jadi makanya kalau saya menerima undangan dari ADX pasti saya mau Pak Aldi, karena kan kuncinya berkolaborasi saat ini kan, bukan lagi yang merasa sendiri paling bagus, sendiri yang paling the best gitu. Jadi intinya adalah kolaborasi. Seperti itu sih Pak Aldi. Jadi apa bersama ya, bersama maju Iya, bersama-sama gitu ya, kolaborasi. Nah, baik, terima benar. kasih Mas Burhan. Kemudian saya ingin masuk lagi nih ke dari sisi fundamental nih ya kan. Kalau Mhm. fundamentalnya dari Gojek, kita Goto ini kan seperti yang udah kita obrolin ya, masih masih apa PR-nya masih banyak nih ya. Saya ingin Mhm. melihat dari sisi likuiditas ya, atau kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Ini saya sempat lihat kalau rasio DSCR-nya ya, Mhm. kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, jadi EBITDA dibagi ya kewajiban jangka pendek ya, tambah supplier tambah kewajiban jangka pendek, itu ternyata kecil banget, yang artinya ini perusahaan untuk menjalankan operasionalnya aja itu ada kendala gitu ya, ada hambatan. Nah, kira-kira sampai separah itu nggak ya kalau kita lihat dari likuiditas dari Goto ini, kalau kita lihat di laporan keuangannya, gimana pandangannya Mas Nur? Oke, ya. Kuncinya menurut saya sih modal yang super besar ini ya Pak Aldi ya. Dengan modal mencapai 130 triliun yang dari saya peroleh, dengan kerugian 67 triliun aja mereka masih bisa ya kan. Saya ngeliat tidak ada problem banget mereka terkait dengan apps-nya maupun sebagainya. Nah, terkait dengan rasio yang tadi Pak Aldi bilang, ya menurut saya sih memang
itu ada resiko ya. Kalau dia perusahaan konvensional itu pasti luar biasa, harus ini banget berdebar jantung lah setiap saat. Nah kalau ini beda beda lagi ya, karena mungkin dia startup, unicorn dengan modal yang super super bukan miliar lagi tapi triliun, ratusan triliun malah. Ini malah kalau disetarain sama modal bank itu setara dengan empat Bopali. Jadi kayak bank yang sudah ratusan tahun pun aja kalah gitu ya sama dia. Jadi dari sana aja saya ngelihat, wah ini keunggulan kompetitif yang memang tidak bisa kita compare dengan perusahaan yang biasa. Sehingga menurut saya makanya kalau kita memvaluasi startup kan dikatakan berbeda nih dengan valuasi perusahaan tradisional. PR sama PBV mah nggak ngaruh lagi. Kita harus ngeliat GMV katanya, Gross Merchandise Value gitu dibilang kan. Apaan itu Gross Merchandise Value? Itu adalah transaksi dari penjualan perdagangan yang digunakan oleh apps mereka. Terus nggak usah ngelihat pelanggan saja, tapi lihat user gitu. User katanya kuncinya. Kalau dia download tapi nggak belanja, ya udah itu user tetap gitu kan. itu hal yang berbeda dengan fundamental tradisional yang dulu ya. Jadi kalau orang belanja ya itu baru user. Tapi kalau dia sekedar ngedownload, cuman ngelihat, hitung usernya satu, tapi no transaksi, tapi tetap aja usernya ada gitu. Itu udah nilai plus bagi startup. Nah itu hal yang berbeda yang saya lihat dengan conventional company dibandingkan dengan startup company saat ini. Hingga ada kecenderungan orang bilang startup bakal mengambil untuk memiliki nilai aset yang besar, mereka mengambil perusahaan-perusahaan konvensional atau mengambil alih atau mengakuisisi atau membeli sebagian saham perusahaan-perusahaan konvensional, salah satunya bank, salah satunya apa gitu yang membuat kalau dihitung secara tradisional mereka jadi gede juga gitu sih Pak. Baik. Jadi kita memang berbeda ya antara nature bisnis startup dengan nature bisnis konvensional. Karena kalau bisnis konvensional likuiditas bermasalah itu ibarat orang kurang darah gitu ya. Jadi nggak bisa bergerak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Operasional tersendat ya. Tapi kalau startup ini karena size-nya udah sangat besar ya. Jadi memang seperti itu ya nature-nya. Nah mungkin lanjut nih Mas ya terkait itu ya, terkait ekuitas dari Goto ini. Banyak narasi yang mengatakan kalau ini jangan-jangan investor lama mau exit nih, ingin mencari apa istilahnya tumbal gitu ya, investor retail nih yang menampung barang gitu ya. Kira-kira gimana pandangannya Mas Bro? Oke, kalau kita ngomong filosofi bisnisnya venture capital kan memang exit strategi ya Pak Ali ya. Jadi kalau dia mau membiayai suatu startup dengan tujuan dia yakin bahwa di masa depan dia bakal untung kan gitu kan. Nggak ada yang membiayai sesuatu, ya udahlah saya biayai Anda aja gitu. Karena kasihan kan nggak ada. Pasti pingin untung kan gitu ya. Sehingga salah satu cara untuk untung adalah ketika IPO mereka tinggal exit kan gitu. Polanya nih. Nah kalau saya kan kita ngelihat juga nih ada mekanisme lock up saham. Lock up saham itu kalau nggak salah saham-saham yang pendiri atau saham-saham founder yang dari awal itu tidak boleh jual 8 hingga 2 tahun kalau nggak salah saya baca 8 bulan hingga 2 tahun setelah IPO. Nah itu kan sebenarnya kayak menjamin bahwa dia nggak, karena udah IPO udah untung sebenarnya. Kalau udah IPO mereka pasti udah untung kok dari jumlah duit yang mereka keluarkan. Jangan jadi tidak serta-merta langsung out atau keluar. Nah, itu kan salah satu mekanisme untuk menjaga nih sebenarnya. Kalau saya sudut pandangnya sih gini ya, bahkan salah satu founder Tokopedia kalau nggak salah itu asetnya diproyeksikan akan menyentuh 6 triliun karena IPO Goto ini. Luar biasa ya, masih muda 6 triliun itu wow. Ya kan 6 triliun itu 6.000 miliar loh Pak Aldi. Betul. Dari sana aja, wah banget gitu. Nah kalau apa yang sampai ada meme-nya ya Pak Lia, jadi ada orang mau tenggelam terus dia investor ininya ya udah dia tinggal ini dia udah pergi gitu kan. Kalau saya sendiri intinya gini aja sih, kita membeli sesuatu atas dasar kita menyampingkan spekulasinya. Kita membeli sesuatu atau membeli saham kita atas dasar bisnisnya kan gitu. Kita yakin bahwa bisnisnya akan berkembang di masa depan. Nah, masa depannya itu berapa tahun itu kita masih belum jelas karena kita kayak memproyeksikan, melihat apa yang terjadi di masa lalu, membandingkan kan gitu-gitu aja nih jadinya nih. Yang saya lihat Goto itu ekosistemnya memang bagus. Nah, apakah teman-teman ngerasa bahwa kalau saya beli IPO-nya maka menguntungkan si founder awal?
Ya, gini sih ya, gini. Eh, Ketika mendirikan suatu perusahaan, kan yang namanya nyari modal tuh susah kan? Susah kan, Pak Ali ya. Siapa sih yang percaya sama kita gitu kan? Membuat suatu usaha dari nol, terus tiba-tiba ada orang nalangin ngasih modal, itu tuh sebenarnya kan resiko yang ngasih modal kan ya. Yang resiko si pemberi modal kira-kira ini bakal bagus nggak sih usahanya. Nah, anggap aja itu hadiah rewardnya dia bahwa dia percaya pada si Goto ini ya kan dari awal, sehingga Goto ini berhasil IPO, sehingga kita nggak usah terlalu memikirin wah ini exit strateginya si founder awal atau venture capital awal yang memberi dana. Anggap aja ini rewardnya mereka bahwa mereka berhasil membangun si Goto dari awal hingga akhirnya IPO. Itu aja sih sudut pandangnya, sehingga kita nggak merasa wah ini kayaknya gue bakal rugi nih, kayaknya menguntungkan si yang investor awal nih. Nah, kalau kalau kayak gitu pikirannya ya udah nggak usah nggak usah sekalian gitu ya. Kalau saya sih gitu sih Pak Ali. Baik, baik. Jadi memang karena ada aturan dari lock ini ya, lock up ya. Jadi nggak boleh dijual saham itu ke publik ya sebelum dalam periode 8 sampai 2 tahun. Jadi saya rasa itu bisa menahan menahan penjualan nih dari investor lama. Tapi dari sisi lainnya memang nggak bisa dipungkiri ya, Hmm. investor awal tuh atau venture capital tuh pasti butuh jalan untuk keluar gitu ya, untuk mencairkan asetnya gitu ya. Dan kita sebagai investor juga hati-hati ya memilih instrumen seperti apa nih yang cocok nih ya. Baik, kalau saya lebih suka melihat nih perusahaan untung dulu baru dibeli gitu. Karena kalau Ya, kita beli dalam keadaan beli dalam keadaan rugi tuh level kayaknya enggak. spekulasinya masih cukup tinggi gitu ya. Jadi Ya, ya, tapi ya. sekali lagi dikembalikan ke masing-masing investor ya. Baik, terima Hmm. kasih Mas Ngurah. Mungkin untuk segmen terakhir ya kita akan bahas terkait tanggal-tanggal penting nih kalau kita mau beli Hmm. atau ikut ya berpartisipasi IPO ini kapan sih Hmm. tanggal pemesanannya, kapan book buildingnya dan bagaimana nih prosesnya nih kalau menurut Mas Ngurah? Silakan. Oke, kalau nggak salah book buildingnya itu 15 sampai 21 Maret ini aja ya, Pak Ali ya. Jadi next-nya baru kita ke tahap berikutnya itu. Nah, biasanya teman-teman yang belum mencoba bisa buka eIPO, itu di IDX juga bisa udah menyediakan. Jadi tinggal kalau yang registrasi awal banget saya ingat harus pakai yang harus verifikasi sekuritasnya dulu kan gitu ya Pak Ali ya. Jadi bisa masukin sekuritas, terus nanti sekuritasnya akan meng-approve bahwa benar kita nasabahnya mereka, sehingga kita tinggal pilih list yang perusahaan yang ada IPO di saat itu, salah satunya Goto, tinggal klik aja. Nah, ini kan ada harga penawaran nih 316 sampai 346. Nah, itu sebenarnya suka-sukanya kita. Asal jangan 350 ya, nggak bakalan 316 sampai 346 range-nya. Nah, kira-kira bakal dapat di harga berapa nih kan gitu sekarang. Kemudian masukin lotnya juga yang ingin dibeli. Nah, itu tinggal klik aja. Tuh udah deh, kelar. Ya kan, simple banget kan. Saya ingat dulu pakai form ya Pak Ali ya. Ya, Ribet isi banget tuh. FPPS ya, Iya, dulu formulir tuh ribet pemesanan banget. perdana saham namanya itu FPPS. Iya, Joros Muson, tanda tangan, gini lagi, send, wah ribet banget. Sekarang tinggal klik, 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 klik aja udah selesai. Tinggal nunggu jawaban dapat apa enggak, kan gitu sekarang. Karena kan tergantung ya, kalau dia kelebihan peminat, oversubscribe dibilang kan. Tapi kayaknya jarang ya sekarang ada istilah tidak ada yang beli, kayaknya enggak ya Pak Ali ya. Rata-rata oversubscribe gitu aja berita yang muncul, oversubscribe gitu. Padahal nggak tahu, padahal dapat undangan lewat email kan. Ini loh, Anda ini dialokasikan ini loh gitu. Oke, dari saya itu ya itu ya kayak gitu sih. Kalau dari saya, jadi tanggal pentingnya teman-teman masih punya waktu hingga tanggal 21 nih untuk book building saham IPO-nya Goto. Jadi silakan kalau untuk yang suka fundamental, ingat perusahaan ini masih rugi. Ingat juga kalau kita compare Amazon perlu waktu 6 tahun setelah IPO baru dia untung. Kira-kira duitnya jangan pakai duit-duit panas, pakai duit yang super dingin kalau mau beli. Kemudian kalau mau trading, ini nggak ada technicalnya, belum ada technical dan sebagainya, jadi kita nggak benar-benar spekulasi jadinya gitu. Kalau kita compare sama buka, awal IPO heboh sekian hari, setelah itu ya begitu ya, tutup lapak kan gitu dibilang. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lihat resikonya juga. Itu sih kuncinya. Intinya adalah membeli saham adalah membeli bisnis suatu perusahaan. Kita yakin kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Gitu sih, Pak Ali. Baik, baik. Terima kasih Mas Buraya. Ini karena waktu sudah pukul 14 WITA ya. Jadi mungkin kita tak terasa nih sudah berada di Iya, pengunjung acara gitu ya. Saya yakin Mas Buraya ini masih banyak
kesibukan-kesibukan lain ya. Nah, mungkin untuk closing statement nih Mas Ngurah, kira-kira apa yang bisa disampaikan ya terkait pertemuan kita hari ini? Kupas tuntas IPO Goto. Silakan Mas Ngurah. Oke, ya, jadi ketika Goto ini salah satu perusahaan yang memiliki ekosistem yang sangat baik. Tapi ketika membeli sesuatu tetap untuk memperhatikan term and condition-nya, lihat kondisi keuangannya, lihat apa saja mekanisme yang mereka berlakukan. Ingat di Goto itu ada namanya green shoe, lock up saham, kemudian mereka juga ada kebijakan-kebijakan yang kalau kita baca 967 halaman prospektusnya banyak banget kebijakannya. Nah, teman-teman harus perhatiin itu ya ketika membeli saham IPO apapun itu. Jadi nggak hanya Goto, tapi memang ini karena heboh dia startup dan dia juga menyajikan hingga 1900 halaman. Jadi ini emang luar biasa sih ininya, happening apa, trending banget. Kuncinya adalah tentukan nih teman-teman mau jadi apa dulu. Investor long term, trading spekulan apa bagaimana ya kan. Kalau long term ingat IPO Amazon perlu waktu 6 tahun untuk untung dari status rugi. Ingat juga Goto itu masih rugi secara kumulatif 67 triliun, tapi secara 9 bulan pertama di 2021 itu 11,58 triliun ruginya. Kemudian ekuitasnya 130 triliun, nilai bukunya 2,89 kali sehingga 3,17 kali. Seperti itu sih Pak Ali. Baik, baik luar biasa. Ya, ini diskusi yang sangat bermanfaat ya.